Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, baik yang sudah berada di kantor, di rumah, di jalan, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah, dan berlimpah, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-taqwil. Kita siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala sholah. Hayya ala sholah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya uh, untuk mengingatkan khususnya kepada diri saya sendiri dan mudah-mudahan ini untuk kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang lakum dinukum waliyatin. Makna lakum dinukum waliyatin. Apa itu lakum dinukum waliyatin? Yaitu itu terjadi saat sejarahnya terjadi saat dialog Rasulullah SAW dengan pemuka agama Yahudi saat itu, dikenal dengan uh, yaitu dialog antara hubungan baik, yaitu istilah yaitu antara hubungan baik antar sesama pemeluknya agama, yaitu
dengan cara berdialog. Hal itu terekam dengan dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Itu bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi uh, maka di apa itu diterangkan di sini, yaitu umat Islam dengan tentunya di sini uh, kalau kita berbicara yaitu tentang toleransi umat Islam dengan jumlah mayoritas di Indonesia, dengan apa itu dengan ini harus mampu menjaga silaturahmi antar agama dan menghormatinya dengan siapapun antar agama tadi. Apalagi terlebih kemarin kita kedatangan tamu yaitu dari Paus Fransiskus, dianggap sebagai kunjungan silaturahmi antar agama. Di situ juga mencerminkan untuk Islam sudah membuktikan, mayoritas Muslim telah membuktikan dengan saling menjaga hubungan, itu hubungan yang baik. Maka sejarah telah membuktikan umat Islam adalah seorang di situ ada seorang pemuka agama Yahudi namanya Abdullah bin Salam dari Bani Unaykah, ya. Beliau berdoa kepada Tuhan agar dipanjangkan, dia berdoa agar dipanjangkan usianya agar bisa bertemu dengan nabi terakhir, dengan nabi akhir zaman, yaitu dengan Muhammad bin Abdullah. Akhirnya beliau pun dikabulkan oleh Allah SWT dan bertemu uh, dengan Rasulullah SAW. Dan di saat bertemu dengan Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam dari Bani Unaykah tadi mengajukan 4 pertanyaan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban sesuai dengan petunjuk agama, dengan petunjuk Allah SWT, ya, dan sesuai dengan petunjuk agamanya di kitabnya yang ada di kitab yang diyakini oleh Abdullah bin Salam. Akhirnya Abdullah bin Salam pun akhirnya setelah bertemu dengan Rasulullah, kemudian mengajukan pertanyaan, dan setelah mendapatkan jawaban pertanyaan tadi, akhirnya seorang Yahudi tadi akhirnya masuk Islam beserta seluruh anggota keluarganya. Sungguh ini sesuatu hal yang uh, luar biasa. Lalu pemuka agama tadi apa saja pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh kepada Rasulullah dari pemuka agama Yahudi tadi? Yang pertama yaitu pemuka agama tadi dari Yahudi tadi bertanya tentang apa tanda hari kiamat. Ini pertanyaan pertama itu, apa tanda hari kiamat? Dan Rasulullah SAW menjawab, adanya api yang menggiring manusia dari timur ke barat. Kemudian pertanyaan kedua, apa menu makanan yang pertama kali dinikmati oleh para penghuni surga? Ya, itu tanya pemuka Yahudi tadi. Kemudian jawaban Rasulullah yaitu cuping hati ikan. Pertanyaan ketiga yaitu mengapa anak mirip dengan bapaknya dan mengapa anak mirip dengan ibunya. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yaitu jika bapaknya mencapai orgasme dulu pada saat hubungan badan, maka anak itu mirip dengan bapaknya. Begitu juga kalau ibunya yang orgasme dulu, maka anak itu mirip dengan ibunya. Ya. Akhirnya pertanyaan tadi keempatnya dijawab dengan yang akhirnya ya pertanyaan keempat yaitu apa warna hitam yang terdapat di bulan? Rasulullah menjawab, 2 matahari, dan warna hitam yang engkau lihat adalah penghapusan. Ya, inilah tadi dialog Rasulullah SAW dengan pemuka agama Yahudi. Saat ini dikenal dengan interfaith atau dialog, ya, interfaith dialog, yaitu artinya hubungan baik antar sesama pemeluknya agama, yaitu di saat itu sudah terjadi dengan cara berdialog. Hari ini diceritakan atau tersirat, tertulis di dalam Quran surat Al-Kafirun, ya. Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kita di sini ini kita bisa mengambil pelajaran, ya. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa umat Islam sangat menghormati para pemeluk agamanya lain, bahkan keberadaan mereka dimuliakan oleh umat Islam. Salah satu contohnya kemarin, ya, pada masa kekhalifahan Islam Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah mengangkat non Muslim seperti nama Hunain bin Ishaq
yang menguasai 4 bahasa Arab, yaitu bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Ibrani, dan bahasa Persia. Kemudian ada nama Abu Bisr Mata itu yaitu Mata Ibnu Yunus Al-Kunai. Beliau seorang filsuf yang luar biasa dari agama Kristen. Kemudian mereka diangkat di pemerintahannya di Bani Abbasiyah. Ini bukti membuktikan bahwa Islam juga sangat menjunjung tinggi tentang toleransi beragama. Ya, itu. Maka perekrutan ini menandai bahwa pemimpin umat Islam sangat menghormati para para pemeluk agama. Mereka tetap diberikan kebebasan dalam memeluk agama yang mereka yakini dan tidak ada paksaan untuk masuk Islam, untuk masuk ke dalam agama Islam. Selain itu juga untuk menghormati para ilmu, pemilik ilmu pengetahuan, dan sehingga mereka pun juga diberikan kesempatan, diberikan jabatan untuk kemaslahatan umat manusia. Maka prinsip bahwa lakum dinukum waliyadin ini adalah bagimu agamamu, ya, masing-masing pemeluk agama diberikan kebebasan untuk menjalankan agama mereka yang diyakini dengan aman, dengan tenang, tanpa ada ancaman, tanpa ada teror dan lain sebagainya. Ini telah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, para pemuka Yahudi waktu itu mau mendirikan sinagog. Apa itu sinagog? Mendirikan sinagog di Madinah. Sinagog itu yaitu tempat peribadatan agama Yahudi, ya. Lalu Rasulullah meminta para sahabat untuk membantu membangun sinagog tersebut. Ketika masuk waktu sholat, sahabat Bilal bin Robah melakukan azan di Masjid Nabawi, lalu para pemuka Yahudi mendengar kalimat azan tersebut, lalu di antara pemuka Yahudi berbicara dengan sesamanya. Kalimat azan ini adalah kalimat mengajak kebaikan, padahal kita juga membangun sinagog juga untuk mengajak kebaikan. Lalu mereka berembuk dan menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa tanah yang mau mereka bangun sinagog akhirnya diberikan kepada umat Islam ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Maka dari ini semua maka kita bisa ambil pelajaran. Pertama, Rasulullah SAW mengizinkan kami. Kenapa yang tadi? Kenapa itu terjadi? Karena Rasulullah SAW mengizinkan kami membangun sinagog. Yang kedua, para sahabat juga membantu membangun tempat ibadahnya mereka. Ketika kami mendengar suara azan, semua isinya adalah ajakan kebaikan, itulah, ya. Begitu luar biasa akhlak Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang menjadikan ajaran Islam dapat diterima oleh seluruh manusia. Bahkan umat Islam pernah menguasai 2/3 dunia pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Ini banyak sejarah yang mengisahkan demikian. Maka kedatangan para pemuka-pemuka agama yang datang ke Indonesia dan seterusnya ini membawa juga tentunya membawa kedamaian dan persatuan para pemeluknya. Tentu untuk itu yang kita perlu jaga, yaitu mari kita sama-sama menjaga kelestarian manusia, maka menjaga apa itu ukhuwah atau kita jaga tali silaturahmi antar sesama umat beragama. Maka ini semua termasuk sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan-kesalahan itu murni dari saya pribadi, kami mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, para keluarganya, para sahabatnya. Dan kita doakan para pemimpin kita. Wabil khusus untuk orang tua kita. Dan usaha-usaha kita, putra-putri kita, keluarga kita, hajat-hajat kita, dan orang-orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang berbuat dolim kepada kita, kita doakan semoga mereka menjadi orang baik dan sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة
ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء بثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وخروع كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مهدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي
الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين سبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم